Shin Tae-yong akan menurunkan kekuatan penuh demi misi menghancurkan Filipina. Calvin Verdong diprediksi akan memulai debutnya bersama skuad Garuda. Raja free kick Eredivisie ini akan menjadi senjata rahasia untuk mengejutkan skuad Asphalt. Barisan pertahanan juga akan semakin kokoh dengan kembalinya Jay Itzes. Sementara itu, lini tengah akan kembali bergantung kepada Tom Haye dan Nathan Chuaon. Bagaimana kehebatan pemain kunci tim nasional Indonesia saat melawan Filipina? Jay Itzes. Tim nasional Indonesia harus melakoni partai hidup mati kontra Filipina di laga pamungkas grup F. Demi meraih kemenangan, Shin Tae-yong diprediksi akan memainkan Jay Itzes. Bang Jay absen saat melawan Irak karena baru tiba dari Italia usai membawa Venezia FC promosi ke Serie A. Coach Shin Tae-yong diprediksi akan kembali menurunkan skema 3 bek tengah. Itzes bakal melengkapi duo Rizky Ridho dan Justin Hubner untuk mengawal gawang Hernando Ari. Pengalaman besar dari Bang Jay dibutuhkan oleh dua pemain muda skuad Garuda ini. Pasalnya, ex pemain Go Ahead Eagles ini punya ketenangan yang luar biasa di lini belakang. Sementara Ridho sendiri senang bisa bermain dengan Itzes. Kalau saat ini percaya diri saja, saya bisa lebih belajar banyak lagi dari Itzes karena punya pengalaman yang lebih dari saya, kata Ridho. Kemampuan Jay Itzes sudah terbukti bersama Venezia di Serie B musim ini. Kehebatan Bang Jay bahkan diakui langsung oleh Cody Gakpo yang mengirimkan emoji api di postingan Itzes. Kedua pemain ini diketahui sudah akrab sejak berada di Akademi PSV Eindhoven. Itzes berhasil menjadi starter reguler bersama skuad Lagunari dalam 24 pertandingan di Serie B. Bang Jay juga membawa Venezia meraih 9 clean sheet sampai dipuji tinggi oleh Paulo Vanoli. Itzes pemain yang sangat bagus. Dia punya mental bagus tapi masih harus punya rasa lapar untuk membuktikan itu, kata Vanoli. Tutto Venezia Sport selaku media lokal Italia juga turut menyoroti kiprah bek berusia 24 tahun itu. Dirinya menjadi benteng yang tak tertandingi sebelum dihentikan oleh penyakit paru-paru. Dia kembali pada paruh musim kedua musim ini. Dia membuat beberapa kesalahan namun dia menyelesaikannya dengan baik, tulis Tutto Venezia Sport. Calvin Verdong. Calvin Verdong bakal menjadi salah satu senjata rahasia tim nasional Indonesia. Pemain 27 tahun ini sudah dipastikan resmi menjadi warga negara Indonesia. Dia mengambil sumpah pada tanggal 4 Juni lalu di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Sebenarnya Verdong hampir memulai debutnya untuk laga menghadapi Irak. Namun pemain berdarah Aceh ini baru bisa didaftarkan kala berhadapan dengan Filipina. Kepastian itu sempat disampaikan langsung oleh Shin Tae-yong. Calvin Verdong bisa didaftarkan untuk pertandingan tanggal 11 melawan Filipina, kata Coach Shin. Kehadiran Verdong akan membuat taktik sang pelatih semakin bervariasi. Pasalnya mantan pemain Famalicão ini bisa bermain di banyak posisi. Dirinya mampu dimainkan di gelandang bertahan, bek tengah hingga bek sayap. Kemampuan ini tentunya harus bisa dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong dengan baik. Selain itu, kehadiran Verdong dinilai akan membuat kualitas permainan meningkat. Dia punya keahlian membaca permainan dan mampu melakukan pergerakan berbahaya. Shane Patinama merupakan salah satu orang yang memuji kualitas Verdong. Meskipun berposisi sama, bek sayap dari Kasyupen ini mengaku akan mengambil banyak ilmu dari Verdong. Persaingan itu normal adanya. Verdong pemain yang sangat bagus. Saya sudah mengenalnya sejak lama dan saya bisa belajar banyak darinya, kata Patinama. Tom Haye. Peran vital dari Tom Haye akan kembali diandalkan oleh Shin Tae-yong untuk melawan Filipina. Gelandang kelahiran Amsterdam ini sudah memperlihatkan keahliannya di laga menghadapi Irak. Permainan efektif dari Tom Haye bikin distribusi bola di lini tengah skuad Garuda berjalan dengan lancar. Pemain berjuluk The Professor ini beberapa kali melepaskan umpan-umpan terukur ke lini depan. Sentuhan akurat Tom Haye bikin timnas Indonesia mendominasi permainan.
Skuad Garuda mengurung Singa Mesopotamia di babak pertama dengan 61% penguasaan bola. Sayangnya performa impresif ini tidak mampu dilanjutkan oleh HY pada babak kedua. Dirinya terlihat kewalahan saat Irak mengubah skema dengan permainan pressing ketat. Alhasil Tom HY langsung ditarik keluar lapangan pada menit ke-65 digantikan oleh Ivar Jenner. Meskipun begitu, Tom HY tetap dianggap bermain baik dan mendapatkan rating 6,3. Seto Nurdiantoro langsung memberikan pujian atas peran Tom HY di lini tengah. Ex-pelatih dari PSS Sleman ini bilang kalau lini tengah skuad Garuda harus bergantung penuh kepada The Professor. Pergerakan HY sangat bagus. Dia bisa menciptakan ruang yang bagus untuk rekannya di lini depan. Dia ini bisa jadi salah satu orang yang nantinya akan diwaspadai oleh lawan, kata Seto. Mantan pemain Lecce ini diharapkan bisa melanjutkan performa impresifnya. Sebelumnya, Tom HY mengkhawatirkan dirinya yang belum terbiasa dengan cuaca panas. Namun dengan adaptasi yang cukup baik, sang pemain seharusnya sudah lebih terbiasa di laga kontra Filipina. Nathan Chuaon. Skuad Garuda juga berharap kontribusi vital dari performa Nathan Chuaon. Ex pemain dari SC Heerenveen ini bakal kembali menjadi tandem ideal untuk Tom HY. Nathan mulai dicoba menjadi gelandang pada perhelatan Piala Asia U23. Posisi baru ini membuahkan hasil positif dengan keluarnya potensi terbaik sang pemain. Sintayong kembali memasang Nathan sebagai gelandang saat menjamu Irak. Hasilnya, pemain 22 tahun ini sukses menopang lini tengah dan tampil ngotot di sepanjang laga. Kombinasinya bersama HY berhasil menjadi penghubung antara lini pertahanan dan penyerangan. Nathan juga masih tampil impresif saat ditandemkan bersama Ivar Jenner. Penampilan impresif dari Nathan membuatnya mendapatkan nilai 6,5 dari Mediascore. Kehebatannya sempat disanjung oleh Chandra Mukti selaku pundit lokal. Nathan ini pembacaan permainannya bagus. Buktinya dia bisa melancarkan umpan-umpan akurat dan saat bertahan pun dia cepat. Dia selalu ada di mana-mana, kata Mukti. Performa impresif pemain berdarah Semarang ini diharapkan kembali muncul kontra skuad Ascals. Nathan bakal mendapatkan tugas mengawal Zico Bailey di lini tengah. Rafael Strijk. Di sektor penyerangan, tim nasional Indonesia masih akan mengandalkan Rafael Strijk. Pemain Ado Den Haag ini menjadi striker idaman Sintayong di lini depan. Strijk piawai dalam membuka ruang sejak menempati posisi ujung tombak skuad Garuda. Saat melawan Irak, pemain berdarah Semarang ini hampir membawa tim nasional Indonesia unggul. Saat itu, pemain 21 tahun ini mampu mengecoh lini belakang lawan hingga masuk ke dalam kotak penalti. Sayangnya, sepakan dari Rafael Strijk masih mampu dihalau oleh para pemain bertahan. Keputusan sang striker ini dikecam banyak orang karena ada Shane Patinama yang berdiri bebas. Netizen menghujat Rafael Strijk karena dinilai terlalu egois. Namun pembelaan langsung datang dari Muhammad Kusnaini selaku pundit lokal. Keputusan Strijk tidak salah. Dia melihat ada celah kosong di antara pemain bertahan Irak, sehingga dia berinisiatif untuk melakukan tendangan langsung, kata Bungkus. Itu artinya Rafael Strijk diharapkan bisa meningkatkan performa di laga nanti. Seandainya bisa tampil efektif, bukan tidak mungkin pemain bertinggi 187 cm ini bisa menjadi penentu kemenangan Indonesia. Dengan kontribusi besar dari para pemain kunci, apakah timnas Indonesia mampu mengamankan 3 poin atas Filipina?